Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to With Sophie channel. How are you doing? Hope you are doing great. Bagaimana sih cara kita membuat passive voice dalam bentuk simple past? Masih bingung tentang itu? Let's discuss about it. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita membuat kalimat masa lampau atau simple past menggunakan atau dalam bentuk passive voice. Alright. Simple past in passive voice itu sebenarnya kurang lebih sama dengan tenses simple present juga. Cuman bedanya kalau dalam simple past polanya itu subject menggunakan to be, was atau were. Kemudian tetap pakai verb 3 karena passive voice pakai verb 3, kemudian diikuti oleh by dan objeknya. Sebelum kita lanjutkan, kapan kita menggunakan was dan were? Ada yang tahu? Oke, jadi kalau was itu digunakan untuk subjek I, she, he, it atau kata benda yang tunggal. Sedangkan were itu digunakan untuk you, we, they atau kata benda yang jamak. Seperti itu, oke? Now, let's go to the examples. Contohnya, contoh yang pertama. Shauki wrote a letter. Shauki wrote a letter. Yang perlu kita lakukan tetap menganalisanya. Kita cari subjeknya dulu dan objeknya, kemudian kita switch posisinya. Di sini ada Shauki sebagai subjek. Kemudian ada a letter. Ini adalah objek. Kata kerjanya mana? Wrote. Ini verb 2. Inilah yang nanti kita akan rubah menjadi verb 3 atau dalam bentuk past participle. Subjeknya kita taruh belakang. Nanti berarti menjadi by Shauki gitu ya. Nah, jadinya by Shauki. Oke, kemudian di sini a letter pindah ke depan. Jadi kalau tadi Shauki menjadi di belakang atau dia berubah menjadi objek, sekarang a letter ini kita pindah ke depan, dia menjadi subjek. A letter. Karena di sini bentuknya adalah past, ya. Subjeknya kan sudah, objeknya juga sudah. Karena ini bentuknya past, maka nanti subjek yang digunakan adalah was atau were. Karena di sini ada a letter, maka pasangannya was. Kemudian verb 3 atau bentuk past participle dari wrote adalah written. Nah, write, wrote, written. Maka bentuk pasif dari Shauki wrote a letter adalah a letter was written by Shauki. Subjeknya sudah, to be-nya sudah, kemudian verb 3-nya juga sudah. Ya, objeknya didahului oleh by. A letter was written by Shauki. Oke? Cukup mudah sebenarnya. Yang penting kita tahu bentuk 3-nya seperti apa dan hafal to be-nya, ya. Oke, sekarang kita buat contoh lagi. Mubarak didn't water the flowers. Kali ini contohnya dalam bentuk yang negatif. Kalau dalam bentuk simple past, apalagi yang verbal, didn't-nya nanti hilang. Oke, nanti diganti dengan to be-nya baru tambahkan not. Prosesnya tetap sama, kita analisa dulu. Subjeknya adalah Mubarak, didn't water, ini adalah verb, ya, verbnya adalah water. Kemudian the flowers ini adalah objeknya. Objeknya pindah ke depan, subjeknya pindah ke belakang. Objeknya menjadi subjek dalam bentuk kalimat pasif, jadinya the flowers. Oke, kemudian di sini by Mubarak. Di sini pakai by, karena apa? Karena di sini ada namanya, ya. Oke, lagi. The flowers ini berfungsi sebagai subjek.
by Mubarak adalah objeknya, objek yang didahului oleh by. Sekarang kita tinggal merubah ini. Didn't ini kan nggak ada nih. Nanti dihilangkan saja ya dalam bentuk passive voice, jadi kita nggak pakai do, does, did dalam bentuk yang pas. Berubah jadi apa? Nah, sini. Berubahnya menjadi was atau were. Karena di sini bentuknya adalah jamak flowers, maka auxiliary yang dipakai adalah were. Maka jadinya the flowers were not atau weren't. Water kita rubah menjadi verb 3. Watered. Jadi to be-nya pakai were, kemudian ditambahkan dengan not. Watered ini menjadi verb 3-nya atau past participle-nya. Jadi bentuk pasifnya menjadi the flowers weren't watered by Mubarak. Seperti itu. Another example. Kita buat contoh yang kali ini dalam bentuk yang kalimat tanya. Did-nya nanti hilang nggak? Betul, did-nya nanti akan hilang. Diganti dengan apa ya? Diganti dengan was atau were, disesuaikan dengan subjeknya nanti. Did Rahma read a novel last week? Did Rahma read a novel last week? Subjeknya siapa? Subjeknya Rahma. Objeknya siapa? Objeknya adalah a novel. Ini objeknya. Berarti nanti di sini kita kasih jarak sedikit buat was atau were-nya. Nanti di sini berarti a novel. A novel. Ya, kalau sudah ada was-nya di sini, was atau were-nya nanti di sini, berarti nanti di sini jatahnya verb 3, ya. By siapa? By Rahma. Last week-nya bagaimana? Last week-nya taruh aja di belakang, nggak masalah. Last week. Alright, seperti ini. Maka jadinya adalah auxiliary yang dipakai apa? Kalau subjeknya adalah a novel. Betul, subjeknya adalah was. Verb 3 dari read apa? Tulisannya seperti ini. Bacanya kira-kira gimana? Read lagi kah? Bukan. Bentuk tulisannya memang sama, tapi membacanya menjadi read. Read, read, read. Oke? Jadi dalam bentuk pasif menjadi was a novel. Subjeknya a novel, by Rahma adalah objeknya, ya. Was a novel read by Rahma last week? Maka menjadi seperti ini. Bagaimana kalau bentuknya menggunakan kata tanya atau question word? So how to make it into passive voice? Sebenarnya kurang lebih akan sama juga ya. Cuman bedanya nanti di sini ada what atau ada question word yang lain saja. Oke, the example. What did Wati make last night? Apa yang Wati buat tadi malam? Atau nanti kalau dalam bentuk pasif menjadi apa yang dibuat oleh Wati tadi malam, ya. Maka jadinya seperti apa? What-nya tetap tidak usah dirubah. What, did-nya nanti hilang. Ya. Wati-nya pakai di sini. Berarti kalau Wati pasangannya apa? Was. What was made by Wati last night. What was made by Wati last night? What was made by Lati last night? Kenapa kok pakainya was bukan were? Kenapa? Karena subjeknya tidak ada. Ya, ini kan dalam kalimat ini what did Wati make last night? Ini kan objeknya nggak ada. Kalau dalam kalimat pasif tidak ada objeknya, berarti ketika kita rubah menjadi pasif, maka subjeknya nggak ada. Kalau nggak ada subjeknya, maka kita asumsikan subjeknya tunggal. Oke? Kalau subjeknya tunggal berarti pakainya was. Kemudian diikuti oleh verb 3. To be-nya was, verb 3-nya made, objeknya Wati. Kok Wati tetap ada? Kenapa? Karena dalam kalimat aktif Wati berperan sebagai subjek. Kalau subjeknya ada berarti nanti dalam pasif itu objeknya ada. Oke ya. Last night tetap di belakang berperan sebagai adverb. Oke, what was made by Wati last night? Kalimat terakhir. Did you wear a new uniform yesterday? Gimana bentuk pasifnya? Teman-teman semua yang jawab, oke?
Please write the answer of the last sentence that I wrote, okay? The last sentence is, did you wear a new uniform yesterday? Maybe that's all for today's video for these sessions. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you on the next video. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.